Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apakah suaranya aman, teman-teman? Kang Aris, suaranya aman saja Kang Aris. Menuju kemudian kita sehat, sehat. Dari pantas nyawer ya. Nyawer dari pan. Cek Kang Aris, apakah suaranya aman Kang Aris? Kang Aris, ya. Kita izin untuk keadaan Kang Aris. Cek, 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 cek. Di kaum tas ayah. Nah, nah, di depan kirang naon suantena Kang Aris ya ngagedrung teh. Cek, 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 cek. Bener. Cek.
teman-teman pilih kayak pertarusan yang mungkin bisa dijadikan bahasan untuk silakan bisa dituliskan di chat. Kita nggak tahu apakah malam ini sudah masuk ke waktu observasi panjang grup kita atau belum. Sambil nunggu teman-teman yang lain ikut bergabung, silakan barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan di di kolom komentar. Katanya lagi ke Bandung. Katanya lagi ke Bandung. Yang online baru ada Bu Ucu, Hari, dari PAN, habis Pak Akhyar Salwa.
Betul. Jangan cepat. Ya, ada tiga. Kan dimensi keempat bukan rumah kamu, ada yang jauh. Kalau ada tamu, seperti tahu titik koordinat. Belum lah, sih. Kira saya belum live, kita bincang-bincang dia. Teman-teman sudah tahu video. Iya. Bingung. Kenapa sih suara saya kurang gede, kurang dekat? Gini, gede nggak? Hah? Jelas. Kita coba. Cukup ya. Kita hidup di dimensi ketiga. 3D. Bentuknya atas bawah sampai kanan sudah kelihatan sampai kiri. Di dimensi keempat, teman-teman udah tahu. Dimensi keempat itu kan ruang dan waktu. Sudah nggak ada ruang, sudah nggak ada waktu. Atau kita bisa menciptakan ruang dan waktu. Maka di dimensi keempat itu semua orang bisa hadir. Semua orang bisa membuat banyak pustaka dan lain-lain. Bahkan perpustakaan yang namanya perpustakaan dunia, global waktu, itu ya di sana, nggak jauh-jauh. Tinggal kita belajar memahami wilayah-wilayah tasawuf. Teman-teman selama ini sudah belajar sudah belajar wilayah situ selama ini. Kuncinya titik koordinatnya adalah wilayah rasa. Kalau teman-teman masih kepo dengan urusan orang itu berarti pasangan, anak, bahkan tetangga juga orang untuk pasangan. Kalau masih ngomongin tentang benar salah, teman-teman nggak akan paham tentang wilayah rasa. Atau nggak usah dibahas. Ini kan tadi saya pikir belum mulai. Karena ini sudah wilayahnya wilayah yang teman-teman praktisi itu bisa. Bukan ngomongin tentang hal yang nggak penting, tapi contoh seperti ini. Ada seseorang
ketika dikasih pertanyaan, mau nggak kamu balik ke dunia? Mau. Tapi yang familiar di kita itu maunya cuma satu kan, sedekah aja. Saya pengen bersedekah sebanyak pengen beribadah kepada Allah gitu. Kan itu yang terselip di sana yang tidak pernah dijelaskan. Mungkin dijelaskan secara khusus ya di majelis-majelis yang memang orang-orang sudah mulai belajar tasawuf di sana disebutin teman-teman akan mulai terbuka yang namanya pemahaman. Ternyata ketika kita masih memiliki jasad yang ini sekarang, maka teman-teman bisa masuk ke dimensi mana saja. Tapi berbeda dengan kemudian teman-teman ketika sudah tidak memiliki jasad. Ketika mati, teman-teman ruhnya ini bukan kembali ke alam ruh. Karena sampai sekarang alam ruh kosong. Tidak ada yang balik. Maka Rasulullah pun pernah sempat ketika Isra Mi'raj tanya, "Loh, ini alam ruh kok kosong? Kemana yang sudah meninggal?" Tidak sampai ya Rasulullah. Maka dibikinkan namanya dimensi sebagai tempatan. Nah, dimensi itu di sana banyak sekali makhluk yang namanya makhluk spiritual. Ruh-ruh kayak. Namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk naik secara cepat. Mentok di situ saja. Tangganya itu ada 10. Jarang yang kemudian sampai menyentuh 10 tingkatannya. Jangan berpikir di dimensi keempat itu udah dimensi keempat. Ternyata di sana tangganya 10, tingkatannya 10. Dan itu pun yang mentok paling cuma sampai 9. Itu pun nggak bisa naik lagi. Maka dikenal sebagai tingkatan 9 itu karena sudah tidak lagi bisa naik. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang masih memiliki jasad. Ketika jasad ini berarti tempat berkumpulnya kan jiwa-jiwa, akal dan lain sebagainya. Semua hal yang ada dalam tubuh kita itu bisa kita arahkan untuk bercahaya. Maka di dalam Islam dikenal, yuk belajar untuk sholat daim. Pernah dengar sholat daim? Sholat daim seperti apa? Dicek. Jangan tanyakan sholat daim seperti apa. Oke, nanti malah belok lagi kita ke sana. Oke, teman-teman cek dulu sholat. Nah, kita fokus ke dimensi. Di dimensi itu sudah tidak ada masa depan, sudah tidak ada masa lalu. Yang ada adalah saat itu. Karena dimensi itu waktu tidak bergerak, kecuali kita yang mengendaki. Berarti ketika kita yang mengendaki, kita bisa maju dan mundur. Bisa paham? Kalau kita saja, kita bahas yang lain. Karena teman-teman belum menikmati, jangan tanyakan rasa kopi ke orang-orang yang nggak pernah ngopi. Gimana rasa kopi? Hanya kopi ke orang yang baru tahu kopi. Ya paling rasanya di situ. Tapi bagi orang-orang yang cinta kopi, bisa. Karena kalau ini diteruskan pembicaranya hanya wilayah-wilayah pengetahuan saja. Hanya satu clue yang bisa saya kasihkan. Segera, yuk, mumpung belum. Jadi teman-teman belajar untuk memahami.
Padahal seringkali teman-teman itu bersentuhan dengan dimensi keempat. Ya, kemarin sudah dicontohin dimensi keempat. Gimana? Nggak dengar. Chat. Video call, mau dibuka HP-nya nggak ada kan wajahnya Lutfi. Tapi kalau di video call ada wajah Lutfi. Maka orang-orang yang sudah tidak memiliki jasa untuk bertemu ke sini saja, hadir di dimensi keempat itu dipressure, ditekan, kecuali mendapatkan undangan. Kita bertawasul, kecuali dapat undangan atau kebebasan, bukan remisi, privilege. Setiap malam Jumat mereka bisa. Tapi itu pun balik lagi. Karena di sana mereka nggak ada kerja. Maka kejaran mereka di sana ya belajar berkelompok. Nanti itu juga jauh beda dengan yang namanya dunia kita. Cuman balik lagi, mereka awam. Jadi awam. Bisa paham. Tetapi ketika kita yang kemudian yang masih hidup ini masuk ke wilayah dunia kita akan menjadi orang yang diistimewakan. Karena masih hidup saja sudah paham wilayah-wilayah. Oke. Ini hanya sekedar dongeng saat ini. Moga-moga teman-teman paham. Ya. Dikejar ya. Teman-teman mulai sering sholat, sudah tidak mulai kepo lagi. Bahkan terakhir yang chat saya yang saya berikan itu salah satu cara wali-wali Muhammadiyah atau Malmadiyah. Saya punya guru-guru yang lebih banyak di Muhammadiyah. Mereka menemani para pelacur, mereka menemani para pemabok, menemani para penjudi. Bukan untuk merendahkan, tapi menjaga kehormatan mereka. Dan beliau nggak pernah yang namanya ikut-ikutan. Nah, satu clue yang bisa didapat, bisa nggak teman-teman nggak merendahkan siapapun. Hatta itu orang-orang yang memang terlihat jelek di mata teman-teman. Kalau saya susah untuk kemudian marah kepada orang-orang yang seperti itu, pemabuk, PSK. Tapi saya biasanya akan lebih reaktif ketika ada orang yang bersorban, berjilbab, mengatasnamakan, bla 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 gini. Terlihat soleh, tapi busuk. Oke, nah, seperti itulah. Oke, kita bahas yang lain saja. Kita bahas apa kan? Bahas apa nih? Yang belum teman pahami. Pembahasan kemarin hikam udah selesai tak? Sudah paham sampai mana? Masih ingat Kang Iman makolanya? Enggak ingat ya? Enggak.
satu hal yang saya pegang, yang saya baru masih lihat di sekeliling saya. Banyak teman-teman yang nggak pernah bersungguh-sungguh. Walaupun sudah ngomong, saya udah maksimal. Tapi teman-teman masih setengah-setengah. Clue-nya apa biar saya maksimal? Itu ya, selalu orang-orang ingin tahu seperti itu. Sebelum teman-teman tahu maksimalnya seperti apa, teman-teman harus tahu kekurangannya dulu. Oke. Contoh. Teman-teman itu praktisi energi ya, praktisi pengobatan. Tapi kenapa teman-teman nggak percaya diri dengan ketika teman-teman harus mengobati diri Anda, mengobati keluarga Anda, mengobati tetangga Anda? Selalu konfirmasi ulang. Kalau yang sepuh nggak masalah, saya masih bisa tolerir. Oke. Tapi kalau yang muda-muda ini loh, nanya lagi. Nah, itu dari berapa kali pelatihan Anda sudah diajarkan untuk kemudian mengobati diri sendiri. Pak, saya takut salah. Nah, takut salah itu loh kekurangan. Bukannya saya marah loh ke teman-teman, enggak. Bukannya saya kecewa, enggak. Gitu. Saya cuman menyayangkan. Kasihan loh teman-teman nanti ke depannya, teman-teman teh punya anak. Gitu. Gimana teman-teman pengen anak-anak ini bisa percaya diri kalau teman-teman sendiri nggak percaya dengan atau nggak yakin dengan segala kemampuan teman-teman. Toh ketika teman-teman salah ngobatin, ya sebetulnya saya juga mantau gitu. Oh salahnya di situ nggak apa-apa, ya wis tinggal diotik-otik sedikit, otak-atik tuduk gitu udah. Gitu. Kalau salahnya kebangetan ya paling saya nanti kasih warning langsung WA. Tiba-tiba WA, gitu tak. Iya. Gitu loh. Sebetulnya teman-teman hanya butuh berani untuk bertindak. Kalau memang belum berani untuk mengobati orang lain, you wis, sudah pakai jalur yang lain saja. Ya, gitu. Saya cuma minta itu doa, banyak pohon, banyak semut, banyak kucing, obatin mereka. Iya, kan mereka nggak protes ya. Itu pun sama. Saya nggak berani komentar terhadap dunia pekerjaan. Saya nggak berani komentar terhadap cara teman-teman berkomunikasi dengan pasangan. Itu sudah wilayah yang pribadi. Yang saya bisa sentuh itu ya wilayah-wilayah energi, karena memang teman-teman hubungannya sudah mulai wilayah guru dan murid ya. Kalau ngaji saya nggak berani ngomong saya guru teman-teman, saya teman-teman, dampingin teman-teman untuk menemukan guru. Tapi kalau wilayah energi saya ngomong saya guru teman-teman. Oke, karena bagi saya kata-kata guru itu sakral banget, ya kan? Guru dari bahasa Sanskerta ya, Gusamaru ya. Gu itu gelap, kegelapan. Nah, Ru itu pemandu. Obor. Berarti obor untuk kegelapan. Gitu. Nah, seperti itu loh. Kayaknya saya nggak pernah komen ketika ada teman-teman ngobrolin tentang pasangan. Yo, gitu.
Saya nggak mau menyalahkan si A si B, tapi yang biasanya saya salahkan ya cuman yang datang saja gitu. Indra misalkan ngomongin pasangannya, ya saya salahin Indra aja, ngapain ngomongin pasangannya kan, gitu dah. Seperti itulah. Oke. Pak Fle. Pas teman Aang sedekah terngiang-ngiang nggak? Aduh. Kalau pribadi kalau sedekah kalau ada ya, kalau nggak ada nggak terlalu bernafsu. Kalau saya pribadi Nggak pernah salah masukin uang ya. Pengennya 10.000 jadi 100, 200. Nggak ya. rantau aja. Redok. Iya, iya, iya. Berarti ini wilayah pengobatannya tadi antara saya ada nafsu untuk mengobati, menyembuhkan, atau tidak. Ada nafsu nggak ya supaya dia sembuh gitu. Nah, tanda dulu pernah dibahas, tanda seperti itu berarti satu, teman-teman masih fokus masalah rasa. Berarti teman-teman kurang pasien. Iya. Jarang mah. Kalau sudah gini loh, ibaratnya kayak gini. Dulu ketika Bu Nia awal jadi guru itu, bisa jadi pas di rumah itu niatnya Masya Allah. Nanti ngajar apa ya ini. Tapi kalau udah terbiasa, yang dulu awalnya itu di sini baca Bismillah, baca niat ini ya, masuk sini ini. Pas sudah berapa bulan, nanti ngajar itu udah mau ngomong apa nggak dipikir. Kadang-kadang niatnya juga sudah lupa. Oke, itu karena sudah menjadi kebiasaan kan. Nah teman-teman cuman butuh membiasakan. Nah gunain tuh momen. Kan mulai besok saya nggak akan guidance apa-apa sampai pelatihan. Gitu. Saya biarin deh mentok-mentokin salah ya wis gitu. Nah, teman-teman salah ngobatin ya nggak akan bikin efek yang jelek karena sudah ada filternya. Emang saya langsung ngasih full gitu. Gitu. Sekarang beli BBM aja pakai dicek kan. Pertalite pak, pertalite pertama, pertalite. Barcode pak, gitu kan ya. Gitu. Kalau saya ribet, nggak usah pertalite, pertama aja udah nggak pakai barcode. Nah, karena ada aturan-aturan kan yang pintu-pintu yang harus ditembus ya. Harus inilah, inilah. Ada maksimal juga beli. Nggak ada ribet ya maksimal gitu. Nah itu pun sama teman-teman, kelebihan misalkan nih ya terlalu bersemangat, saya ada yang kayak gitu. Berapa hari yang lalu saya tuh sampai lihat lagi enak rokok di pinggir rumah. Siapa itu ya, kenceng banget, banyak banget. Tapi satu, cakra-cakra yang dimasukin dari energi itu di dalam tubuh pasien itu kecil, jadinya tumpah kan. Oke. Sedangkan ada cakra yang terbuka itu nggak butuh energi itu dimasuki. Oh salah itu ya, ya sudah nggak apa-apa, tinggal saya singkirin gitu. Ya saya cuman
butuh teman-teman untuk percaya diri saya. Biar nggak jalan di tempat. Saya coba dipikir-pikir. Setiap kali pelatihan selalu diulang itu yang namanya standarisasi pengobatan kan. Gitu. Saya aja yang nerangin bosen. Gitu. Itu standarisasi lagi. Gitu. Hanya untuk nginget. Karena ternyata teman-teman banyak yang sudah lupa. Tujuan awalnya adalah salah satunya adalah ngobati diri kan. Gitu. Hmm. Nah, nah. Oke. Iya. Iya, iya. Sudah seperti itu. Yang terpenting kalau bisa setiap hari energi Anda habisin. Maka teman-teman akan paham tentang maksimal. Pun sama nanti dalam masalah pekerjaan pun teman-teman akan tahu cara maksimal. Oke. Apapun yang terjadi di dunia 3 dimensi kita di bumi ini ya hasil sebetulnya sih 99% ulah kita kan. Itu malah nyalain orang. Yang kasus-kasus guru itu divirali. Sekarang banyak guru yang akhirnya nggak berani. Ada anak gelut ya pura-pura nggak kelihatan. Iya, gitu loh. Hanya cuman seperti itu. Oke, ketika dulu saya masih memakai sistem kejam ke murid-murid saya, murid-murid praktisi energi, injek ya diinjek beneran, pukul ya pukul beneran, gitu. Makanya waktu latihan di Malang itu ya sudah ekstrim. Tapi jadi ketika kesini ada yang sampai ngomong, ingetin saya mas, pukul saya. Gitu. Ketika saya ingatkan, sakit hati. Nah gitu, saya pikir ya sudah lah. Gitu. Berarti saya pakai mode yang nyantai. Nyantai ya, hasilnya nyantai. Nggak akan ada hasil maksimal. Maka yuk teman-teman kuras. Atau pak nggak ada yang sakit. Ketika teman-teman ngomong nggak ada yang sakit, ingat kata-kata ini. Semua orang yang hidup di dunia itu sakitan semua. Termasuk Anda, termasuk saya, ya nggak? Karena kita nggak tahu. Kalau tersinggung ya maaf. Tanda seseorang yang spiritualitasnya itu terupgrade terus-terusan tiap tahun, dia susah untuk marah. Tapi kalau sekali marah, kayak Dajjal. Kalau dia meletus marahnya, tapi tidak sampai kemudian kena ke orangnya, cuman langsung dia inget lagi, itu kenaikannya gini. Jadi istilahnya gini, kenapa sih setiap kali itu kita naik spiritualitas kita pasti ada turunnya, karena ini sudah mulai melambat kenaikannya. Maka ada yang namanya
butuh untuk turun berarti ada masalah loh gitu. Ketika ada masalah jangan pilih puncaknya banget gitu, udah sedikit aja untuk kemudian cari hentang. Jadi kalau kemudian teman-teman ada masalah dan teman-teman sadari, lebih baik saya diam, itu tanda bahwa saya teman-teman berapa hari kemudian teman-teman akan mulai terupgrade lagi energi spiritualitas gitu. Sampai di sini dipahami. Sudah mulai tidak membiasakan diri untuk melihat kesalahan orang lain. Sehat. Gimana Bu? Iya, alhamdulillah kayak gitu. Berarti itu sudah dimensi keempat, tapi nggak disadari. Iya, gitu loh. Sebetulnya teman-teman tuh sudah apa ya? Kalau biasanya seminggu, saya ibaratkan kayak gini. Seminggu sekali saya ngecek, saya udah bukain loh pintu-pintunya. Tapi kan tapak itu pasti ada ya. Oh nggak dimasukin, ya nggak apa-apa, ya sudah. Gitu. Paling nanti saya sentak apa itu? Saya geret, masukin cemplungin gitu. Gitu. Nggak enak kalau cemplungin biasanya langsung ada masalah. Gitu. Nah, istri saya kan akhirnya gitu. Ngerjain siapa lagi? Wah, gitu. Karena sudah tahu biasanya kalau saya jam 2:30 pagi cengar-cengir gitu. Gitu. Udah tingkah polanya si A si B gitu. Oh, paham. Akhirnya dia paham. Sekarang giliran siapa? Gitu. Ya, gitu. Masukin. Ada yang ada yang dia itu peka lewat mimpi. Gitu ya, masukin aja. Gitu. Ada yang pekanya itu ketika lewat istrinya, lewat anaknya. Ya, anaknya yang di trigger gitu gitu saya. Ada yang peka dengan istrinya dinaikin gitu. Teman-teman ketika dalam keadaan emosi ke siapapun dan kemudian kuat untuk tidak marah, diem. Ini kan bergejolak ya, kemana-mana ya. Itu loh sudah dimensi keempat. Tapi baru di pintu ke dalam sedikit, gini. Habis itu balik lagi gitu loh. Yang agak jauh sedikit ya, itu sampai kepikiran, kebawa tidur. Gitu, nggak enak. Berapa hari baru kemudian sapa-sapaan lagi sama pasangan. Terus saya sama sini sama itu gitu loh. Itu baru masuk sedikit. Kalau Anda masuk lebih ke dalam, Anda sudah tidak ingat orang berbuat salah, sudah sibuk karena di sini udah sibuk. Orang salah, nggak usah dipikirin. Bener nggak tahu kalau itu orang itu berbuat salah. Maka salah satu yang biasanya saya udah lama nggak nengok, nggak masuk ke dimensi keempat. Kayaknya saya terlalu kepo dengan dunia orang. Gitu ya. Kayak misalkan saya uji coba ke diri. Saya menawarkan satu barang dan orang itu nolak. Sakit hati nggak saya?
ketika ada penolakan. Saya memberikan satu metode ke orang. Pakai ini aja loh caranya, lebih mudah. Ini kayak gini, kayak gini. Oh, saya masih ada seret gitu. Walaupun saya itu nggak sakit hati, tapi saya masih ada pikiran ente itu masih belum ngerti, udah ngelawan gitu. Saya yang udah belajar ini gitu. Ya, penghakiman itu saja itu menandakan bahwasanya teman-teman sudah lama nggak nengok dimensi keempatnya. Oke. Saat ini mungkin sering Anda ngerasa ngelamun, ngehayal. Itu sebetulnya kalau kemudian energi itu dikelola, belok sedikit saja, itu sudah bukan lagi menghayal. Saat ini mungkin terawang-awang gitu ya. Padahal itu tinggal sedikit lagi, setengah langkah aja Anda sudah benar-benar sudah masuk ke dimensi. Kok bahas dimensi lagi? Udah ya, gak usah dulu. Ada satu rasa yang sejati di dalam tubuh fisik. Apa itu? Lelah. Kalau teman-teman nggak menemukan rasa lelah setiap hari, sebetulnya teman-teman belum paham tentang ilmu rasa untuk bagian fisik. Pernah bahas itu di tasawuf? Sebetulnya Anda beribadah itu untuk menemukan apa? Emang di otak ada apa? Anda duduk, kholwat untuk apa? Rasa. Saya ngerasain enak. Enak itu dikupas lagi. Di dalam enak itu ada apa? Nggak ada apa-apa sebetulnya. Itu hanya kamuflase dari nafsu. Tapi itu wilayah rasa untuk nafsu. Teman-teman nggak boleh bantah dengan kata Pak Ijul, tanggalkan rasa enak, rasa ini. Enggak. Saya ngomong dengan wilayah kesadaran, bukan wilayah nafsu. Kalau kemudian pun ada rasa enak itu masuk ketika Anda kholwat duduk, makan pun ya, yang dicari kan enak. Enggak Pak, mahasiswa mah yang penting kenyang. Nah, kenyangmu itu kan rasa. Gitu. Nah, di balik kenyang itu sebetulnya kalau dikulitin ya nggak ada apa-apa, kosong. Tapi di wilayah-wilayah itu yang pengen dicari oleh kesadaran apa? Bukan kenyang. Kenyang sudah pasti oke, itu wilayah nafsu. Tapi wilayah hati, jangan ngomong enak, itu juga nafsu. Hati mah bukan nyari enak. Tenang ya nafsu. Oh, mutmainah eta. Tetep nyaman juga nafsu. Di dalam rasa itu pasti ada rasa. Di dalamnya rasa pasti ada yang namanya merasa. Begitu ribet banget ngomongin itu. Khalil Gibran tuh ngomongnya ribet banget. Saya tuh ikutin. Saya pernah cek di Ibnu Arabi. Bolak-balik, ya Allah, begitu bodohnya saya. Tutup lagi. Begitu bodohnya saya. Gitu. Ternyata kata-kata saya yang kemudian membuat saya bodoh.
Kenapa nggak saya ngomong dari awal? Itu awal-awal dulu. Begitu pinternya saya, ya Allah. Udah, hanya gara-gara label ya. Label tok. Wilayah bodoh ya rasa. Pinter ya rasa. Bangga ya rasa. Sudah, begitu pintarnya saya. Nafsu kesanjung toh. Wah, saya aing gitu dah. Gitu. Daripada bodoh, si Ijul. Gitu dah. Nafsu saya mah gitu kan. Si Ijul. Oke, nafsunya udah bangga. Oke, tinggal wilayah kesadaran saya kan. Berarti kan sudah gugur nih satu rival. Karena sudah tenang. Oh, saya diakui. Gitu tau loh. Tapi ya nggak usah depan orang-orang. Aing gitu. Gitu loh. Kalau sendiri mah nggak apa-apa. Biar nggak ada fitnah gitu kan. Oke. Kalau saya ngomong ke Cahar itu, dia nanya, saya itu disuruh masuk ke wilayah dimensi keempat ya, katanya. Ini tempat kerjaan saya, usaha saya gimana Gus? Lah ya suruh nafsumu masih pengen kaya kan? Pengen sukses, ya suruh nafsu gitu. Ayo, sing kaya. Sekarang saya nggak ngebatasi. Kamu mau mentok kayak kemana, terserah. Gitu. Kalau kemarin tuh saya masih ada perhitungan, inilah, istidrot lah, ini nanti inilah, ini, gitu. Saya masih ada ketakutan untuk ini. Saya nggak suka dengan orang kaya, saya benci dengan orang-orang yang OKB dan lain sebagainya. Sudah, stop, maafin saya ya. Sekarang kamu saya bebasin untuk kaya. Enak tau. Diakui, hanya untuk mengakui saja. Akui sajalah nafsu Anda. Biarkan dia berkembang. Atau semakin bijak, semakin tinggi, guru-guru yang sudah zuhud pun juga ininya berisik kan. Kayak di meeting, rapat paripurna anggota dewan gitu kan. Interupsi pimpinan gitu. Gitu, interupsi banyak kan gitu. Matikan mic gitu kan. Situ. Semakin zuhud Anda, semakin benar-benar berisi. Nah, selama ini Pak saya itu ada jalan buntu. Saya itu nggak punya ide lagi, saya itu bingung. Itu berarti menandakan Anda nggak pernah mendengarkan mereka. Mereka tuh sopo, yo nafsu. Makanya terakhir video yang buat closing tadi, semakin kau diam, ya saya berharap teman-teman diem, nggak ngomong ke teman-teman yang lain, tanya. Misalkan Kang Iman nih sudah senior, misalkan Indra nanya ke Kang Iman, Kang, ini teh solusinya gimana ya? Saya tuh belum paham ini. Sudahlah, diem. Gitu. Kalau emang pahamnya satu aja lah, nggak usah pakai kemudian cari ini apa ini. Rezekinya satu, ilmunya ya wis lah. Pakai itu aji mumpung dibebasin gitu tuh. Salah nggak apa-apa. Gitu tak lah. Tinggal nanti di akhirat ngomong, Pak Ijul nggak ngasih tahu. Saya juga nggak tahu gitu. Tinggal gitu aja. Oke. Beres. Nah, pernah nakal nggak pas intermittent? Aduh, ini gimana? Lapar banget. Nggak apa-apa kali ya, itu ada kurma satu. Ya, intermittent lagi. Gitu. Kalau saya kan dulu puasa ya kayak gitu puasa. Ketika SD gitu, ibu saya bikin manisan, apalagi mendekati Lebaran ya, gitu.
jam 2 nih, 2, wah kenyang, asik gitu ya. Terus ntar sore mandi di sungai, gitu kan, ya wes tah gitu. Lah iya, ngecitnya teman-teman itu loh, teman-teman butuh. Yang tahu kan diri teman-teman. Asal jangan pernah menghakimi, wah gagal saya. Yang gagal itu kan siapa? Anda, kesadaran Anda ngomong gagal. Rohani nggak pernah ngomong gagal. Yang sukses siapa? Nafsu. Yes, gitu. Kalau kemudian dengan konsep mindset yang berbeda, sudah saya ambil satu untuk nafsu saya. Sudah ya, cukup ya. Saya lanjutkan lagi. Tinggal di hey tubuh, apa yang sudah makannya yang sudah diproses, serap semuanya sehingga tidak mengganggu intermittent saya. Kok serius banget sih teman-teman? Beda kalau yang namanya puasa Ramadan, puasa sunnah. Ini loh intermittent. Yang protes siapa? Yang protes. Saya kan bilang apa itu? Ayo mulai ditambahkan. IF72 ditambahkan prasangka, berarti sudah tidak boleh protes terhadap semua pengaturan ataupun hal-hal yang terjadi. Protes kan, yang protes dulu sopo. Nah, nafsu, bukan hati mah nggak pernah protes. Lah yang nafsunya tugasnya gitu. Pernah ngedidik anak kecil nggak? 2 anak yang saling bertengkar. Itu tuh ya, ini kayak gini gitu. Anda nggak ikut terlarut kan? Malah nganggap itu lucu dah. Lah iya. Bisa nggak nganggap itu lucu? Nah, Pak nggak dikasih tahu dari kemarin kayak gitu. Lah Anda harus larut dulu. Terbebani kan gitu. Wah salah lagi. Aduh salah lagi gitu loh. Padahal ya gak ada apa-apa kok. Tapi sekarang udah tahu ya. Gak boleh apa? Sebetulnya kalau saya sih sudah menyiapkan sedia payung sebelum hujan gitu. Di tas saya biasanya kemarin edusu dodol ya dodol. Saya sediakan cuman karena 72 3 hari saya sediakan 2 dodol. Saya cuman ngomong ke nafsu, hey, kalau memang kamu nggak kuat, cuman ada 2 kesempatan, 3 batal. Ngobrol, self talk, ya, gitu loh, 3 batal. Kalau katanya kau pengen jadi nafsu yang bercahaya, ayolah, gitu loh. Saya cuman ngomong kayak gitu toh. Saya kasih 2 kesempatan ya, ada 2 dodol. Kalau memang kamu kuat 1 ya 1. Kalau kuat enggak ya wes oke gitu loh. Enggak usah pakai ngecit. Oke? Taruh udah. Sudah bener-bener enggak bisa diapa-apain, ambil dodol, punya 33 kali. Saya tetap lanjut. Gitu. Oke? Kan tinggal kekuras. Fisik protes. Lu kok ngecit? Gitu. Nafsu, makasih mas. Gitu kan ya gitu. Nah fisiknya, kok ngecit? Saya bilang ke fisik, tinggal dibakar.
kardio dulu, angkat beban dulu, habis itu kamu lah jalan kaki. 24 jam kebakar, kamu nggak akan terbebani lagi. Kan kamu lagi program selnya. Iya ya, sudah tenang ya, tenang. Udah gitu toh. Oke, kita hanya kekurangan bahan ilmu saja. Gitu. Iya, katanya ngecil. Indra paling suka hack-hackan. Semuanya akan baik-baik saja kalau teman-teman berpikiran baik-baik saja. Selama ini yang hadir pertanyaannya di saya kan cuma, Pak, saya nggak kuat, salah teri, jadi saya batal. Ya sudah, mau diapain? Nggak pernah ada yang nanya. Kalau di tengah-tengah, Pak, saya dapat 34 jam, saya nggak kuat, kayak gimana ya solusinya? Gitu, Pak. Baru saya jawab, kan nggak ada pertanyaan. Iya, ayo 72 gitu. Berani nanya. Ngambil makanan spiritual. Tapi Anda terngiang-ngiang nggak makanan dunia? Maka Anda tidak akan bisa ngambil langsung kayak gini, nggak akan ada efek. Karena indrawi kita membutuhkan masih butuh clue, butuh materi. Oke, butuh materi. Maka untuk mengambil saripati makanan spiritual dari alam, energi-energi alam, guru-guru kita ngajarin lewat air, dimasukin air, kan butuh materi. Masukin makanan, masukin apa gitu. Dan kekacauan dari para leluhur itu gede. Ada, teman-teman. Dia 14 jam aja susah. Kalau kita kan ngelihatnya jam gitu kan ya. Karena kita nggak ngerti gitu. Tapi kalau sudah ngerti ilmunya, saya cuma lihat potensial banget ya. Karena sebetulnya DNA leluhurnya, genetikanya sudah kuat. Tapi dia nggak tahu. Akhirnya mindsetnya dibenturkan ke wilayah fisik, materi, dunia terus. Oke, nah seperti itu. Jangan terlalu ribet dengan ini. Aturan di dimensi kedua susah untuk dirubah bagi orang yang tinggal di dimensi kedua. Tapi untung nggak ada orang, cuman Ant-Man saja sama amuba, apalagi virus gitu ya, gitu. Kalau dimensi pertama stickman gitu dah. Nah, yang bisa ngerubah dunia dimensi kedua dan dimensi pertama siapa? Orang yang hidup, makhluk yang hidup di dimensi ketiga, manusia berarti. Lah kok Anda takut sama virus? Zaman COVID dulu ada yang datang ke sini ngobrol udah lama sama saya, deket kayak gini derivat. Beliau ngomong, Pak saya tuh positif COVID Pak. Oh, ini hasilnya. Dibukain,
Satu keluarga, iya, sudah sini keluargamu semuanya bawa ke sini gitu kan. Karena Anda hidup di dimensi ketiga, berarti harusnya Anda tidak perlu takut melawan dimensi kedua. Ketika Anda sudah mulai sering beranjak dari dimensi ketiga, berarti ke dimensi keempat. Berarti hukum-hukum dunia di dimensi ketiga itu akhirnya terputus satu-satu. Gitu. Ya. Orang yang fokus titik koordinat ya. Dimensi keempat. Orang yang tidak pernah protes terhadap apapun di luar dirinya, berarti sebetulnya dia sudah tidak lagi perlu titik koordinat dimensi keempat. Karena dimensi keempat itulah yang kemudian menyerahkan dirinya untuk masuk ke dalam wilayah lautan kesadaran. Gitu. Oke. Selama ini teman-teman takut dengan peraturan kan? Aturan main IF, aturan main ini, aturan main ini. Tapi ada aja yang lempeng. Ah, gak usah. Menolak pun itu bagian dari Anda tidak bisa masuk. Anda mau merubah, anggap lagi nih, Anda pengen ngerubah pemerintahan, ya Anda harus masuk ke dalam lingkaran itu. Gak mungkin bisa mengubah dunia regulasi pemerintahan kalau teman-teman gak masuk ke wilayah situ. Ya sudah gitu, sistemnya seperti itu. Teman-teman pengen ngedidik nafsu tapi teman-teman gak suka dengan wilayah-wilayah yang bersentuhan dengan nafsu. Maka cara-cara Anda yang paling cepat tadi ya caranya mulamati ya. Sebetulnya dia belajar kok gitu. Ngeliatin penjudi. Alam berpikirnya orang judi itu fresh loh. Kalau menang. Kalau kalah terus gitu. Mumet. Nah, mereka kan masuk dimensi keempat itu teh. Gitu. Dan kita ketika mengamati, mengobservasi orang-orang penjudi ya lucu kok gitu. Dunianya ya begini ya. Pernah, jadi bahasa gampangnya ketika Anda ingin memahami dimensi keempat, Anda menyentuh air tapi Anda nggak basah. Itu saja. Tanpa sadar teman-teman, ketika teman-teman memiliki tetangga yang gampang meledak-ledak, ada aja sekarang gilirannya Ceyuyum teh lagi bertengkar sama tetangga kanannya, ntar habis itu tetangga kiri, tetangga depan gitu. Kita cuma lihat aja dari kaca akuarium gitu, loh lagi itu ya wes gitu. Udah gitu aja. Bisa. Pernah nggak diajarin sama ustadz atau guru teman-teman? Kalau pengen materi itu ya dipegang,
Ini pengen Alphard nih. Pernah megang Alphard nggak? Pegang, tret, ada debu. Itu juga sebetulnya dimensi ketiga apa dimensi keempat? Anda memaksakan memasuki dimensi keempat lewat dimensi ketiga. Dan itu sah. Anda kan berimajinasi nih. Tret, seolah-olah megang kan. Tapi sebetulnya teman-teman ininya kan ngawang-ngawang. Maka dimensi keempat itu akan sangat cepat dimasuki oleh Anda ketika Anda gabungkan dengan hukum asumsi. Banyak orang yang seolah-olah paham tentang hukum law attraction, tapi dia tidak mau berusaha untuk menghadirkan hasil akhir. Dia berpikir itu hayalah dan lain sebagainya. Enggak, prasangka. Dari dulu orang Islam diajarkan untuk berprasangka baik. Rasulullah, kenapa engkau masih memaafkan? Insya Allah nanti cucunya, anak turunnya akan menjadi orang yang berdiri di belakang saya. Ada kan kisah itu ya? Ternyata benar cucunya, kakeknya Masya Allah bencinya ke Rasulullah, tapi cucunya pembela. Gitu. Itu kan hukum prasangka. Maka tidak akan kuat hukum prasangkamu kalau engkau sudah tidak mulai memanajemen nafsumu. Kalau orang-orang yang sudah suci meren gitu ya, sudah benar-benar suci, gak ngelihat kejelekan, tapi kita masih ada seredet-seredet. Saya kecewa sama si itu, saya nggak suka sama itu. Yang nggak suka itu ya terima, tapi kan itu bukan kamu, nafsumu. Oh iya, sudah ya nafsu ya. Yuk yang tenang dulu, nanti dibahas lagi. Jangan di sini, nanti kita ngobrol-ngobrol ketidaksukaan kamu dengan orang itu apa. Dan itu benar-benar dilayani ketika di rumah sendiri sambil ngerokok. Oh iya tadi tuh kamu nggak suka sama itu kenapa? Gitu. Bisa nggak ngomong kayak gitu? Ayo hadirin, terima. Sudah selesai, malah disuruh hadir kan, habis itu dirilis kan. Paham bang? Ketika dunia ini harus sesuai dengan persepsimu, pindah. Pernah ada orang ngomong gitu, pindah bumi, iya, ke planet mana itu. Kalau orang itu paham tentang ilmu-ilmu tasawuf, maka dia akan berpindah beneran. Apa itu? Dia menciptakan domain semesta kecil dalam dirinya yang sama dengan kampungnya. Ya ada si A, si B, si C gitu. Dan semuanya orang dengan sesuai dengan persepsi jiwanya yang diinginkan. Kang Amin orangnya suka julid, gitu dah. Kang Iman sukanya marah. Lutfi sukanya segitu lah Lutfi. Mut-mutan, mood swing, ya misalkan gitu. Nah ini dihadirkan di sini. Oh Lutfi itu kayak gini, Kang Iman kayak gini.
dihadirkan sambil duduk ini, senyum, udah selesai. Karena Anda pengen kan pindah gitu, ya sudah, ini sedikit hiburan di sini. Dan domain itu akan membesar karena satu sisi Anda minimal nggak pengen lihat orangnya sebenarnya, tapi Anda membangun di sini sisi baik orang lain. Ketika ini semakin sering dilakukan, maka ini akan menjadi jiwamu yang jadi A sampai Z itu ya kamu, jiwa-jiwa yang kamu bangun. Dan setelah itu kalau orang mau mulai paham dengan tasawuf, jiwanya yang baik ini yang namanya lutfi di sini, kasihin lutfi, masukin, dan itu yang akan jadi virus ke lutfi di lautan jiwa dan akan mempengaruhi seperti halnya Rasulullah di kaum-kaum yang waktu itu dengan memiliki karakter-karakter yang unik, tapi Rasulullah itu berbeda ya. Maka dia tidak terpengaruh, tapi dia mempengaruhi gitu. Nah ini kan hanya butuh, teman-teman hanya butuh sharing untuk wilayah-wilayah ini. Saya senang kalau tidak jalan di tempat. Sungguh bosan saya untuk nanya, ayo cakra-cakranya sampai mana? Cakra tenggorokan di mana? Cakra ada berapa? Gitu. Ya Allah, gitu. Kok saya nanya itu lagi ya? Gitu. Gak inget Pak, gak inget karena emang gak dibiasakan. Bisa, persib banget ya. Iya, hidup aing kumaha aing, hidup mana kumaha aing. Ya. Oke lah. Nggak perlu pindah ke Mars. Tapi ini digawangi dengan pasti orang yang tingkat spiritualnya tinggi. Pertanyaannya,